Salam Kicau Mania. Nah, di konten kali ini saya akan memberikan saran ke pemain-pemain pemula atau baru murai batu. Nah, sebelum kita merawat, sebelum kita menyeting, sebelum kita membeli burung murai batu, apalagi sekarang kan banyak yang harga murah-murah nih. Kadang-kadang kita pemula itu pengen tuh kan, awalnya dulu kan mahal tuh, nggak kebeli-beli, sekarang baru kebeli. Nah, seperti itu. Nah, yang harus kita pahami adalah karakter burung murai batu. Karakter burung murai batu itu tidak ada yang sama, teman-teman semua. Itu berbeda-beda. Ada yang karakter tipe panas, ada yang karakter tipe dingin ya. Nah, sama kayak ada yang faktornya tinggi, ada yang faktornya sedang, ada yang faktornya rendah. Nah, di situ kalau faktor tinggi itu dia otomatis dia langsung kita setting apapun dia, wah, di rumah tuh bongkar isian terus, biasanya gacor. Nah, kalau tipe sedang itu dia biasa-biasa aja, paling ngukluk sekali-sekali aja, bongkar isian sekali-sekali aja. Nah, tapi kalau faktor rendah itu biasanya ya santai-santai aja dia, burung apalagi apa lain itu ada lewat atau ini, dia biasa-biasa aja, santai-santai. Nah, setelah ketemu di gantangan rame itu baru dia main enak. Nah, itu faktor fighter-fighternya burung murai batu itu seperti itu. Walaupun burung murai batu itu sifatnya alfa, sifatnya teritorial, tetapi fighter mentalnya itu berbeda-beda. Makanya kita menyeting burung murai batu itu sesuaikan itu, teman-teman semua. Kalau fighternya tinggi, kita rawat nih gimana supaya stabil, dia tidak terlalu bongkar isian. Kalau terlalu bongkar isian di rumah atau di bawah itu kan sering di gantangan itu dia ngukluk-ngukluk aja karena kehabisan tenaga. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita supaya minimalisir, supaya dia tidak terlalu gacor, tidak terlalu bongkar isian di rumahan kalau misalkan untuk di gantangan. Tetapi kalau untuk di rumah itu nggak masalah. Jadi bagaimana kita menyetabilkan emosi sama birahinya supaya dia lebih tenang. Nah, kalau misalkan faktor sedang, bagaimana kita untuk meningkatkan emosinya? Karena faktor sedang ini kebanyakan ngukluk nanti di gantangan. Nah, bagaimana supaya emosinya itu di atas birahinya, supaya dia nanti bongkar isian di gantangan. Nah, seperti itu. Apalagi yang ketiga, faktor rendah. Faktor rendah itu biasanya dia diam-diam aja. Makanya faktor rendah itu keseringan di gantangan tuh harus dia blak dulu. Dia blak supaya dia emosi dulu, supaya dia bongkar isian. Nah, burung seperti ini penjemuran itu harus kenceng, teman-teman. Penjemuran harus kita berikan ulat hongkong misalkan untuk meningkatkan suhu tubuhnya, untuk cepat naik suhu tubuhnya supaya nanti di gantangan dia main enak. Nah, ini untuk faktor-faktor rendah ya. Kadang-kadang faktor rendah itu kita bisa berikan misalkan burung-burung masteran yang kecil kayak konin, sogon, kolibri, itu supaya memancing emosinya supaya dia tidak drop. Karena yang faktor rendah ini cepat dropnya, teman-teman semua. Emosinya cepat drop, makanya dia agak jarang dia bongkar isian di rumah, apalagi di gantangan. Kalau misalkan kita tidak stabilkan emosinya, rawatan, itu nanti akan dia diem aja, dia cuma ngeplong-ngeplong aja di gantangan, tidak mau bongkar isian. Nah, seperti itu. Jadi dalam merawat, memelihara burung itu harus kita pahami, sesuaikan dengan karakter burung murai batu, teman-teman semua. Burung murai batu itu kan teman-teman semua yang merawat, pasti teman-teman semua yang lebih paham, oh kesehariannya seperti apa. Kalau dia gacor yang saya sebutkan, gacor terus, itu faktor tinggi. Kalau dia diam-diam aja, santai, kadang bongkar isian, kadang enggak, itu faktor-faktor sedang. Kalau misalkan dia diem aja, kadang-kadang ada yang tidak bunyi, nah itu yang faktor rendah. Makanya kita sesuaikan rawatan seperti itu. Dalam merawat pun kita harus konsisten, kita harus memilih yang mana dulu. Misalkan kita mengejar birahinya, kita rawat bagaimana supaya kita mengejar birahinya. Kalau misalkan mengejar emosinya, bagaimana rawatan supaya emosinya naik. Kalau misalkan kurang durasi, kurang tenaga, bagaimana kita mengejar supaya burung ini tenaganya bagus. Nah, seperti itu. Jadi kita konsisten satu persatu, jangan dirubah-rubah. Misalkan dia contohnya ya kurang emosi, wah dirubah semua, ada penjemuran, mandi, rawatan, semua nanti akan pusing sendiri.
kita akan pusing sendiri, tidak akan tahu masalahan burung murai batu kita kalau misalkan dicampur-campur. Makanya kita rawat sedikit demi sedikit, kita poles misalkan permasalahannya apa, itu yang kita benerin dulu, kita gantangkan. Oh nanti permasalahannya apa lagi, itu yang kita benarkan lagi. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti pusing sendiri, kita bingung sendiri yang mana nih yang membuat dia kurang bagus di gantangan. Oke teman-teman semua, jadi itu dalam merawat burung murai batu kita pahami karakternya. Dalam menyeting burung murai batu itu kita harus satu arah. Apa yang kita kejar dulu, itu yang harus kita rawat. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini ya. Komen dalam komentar di bawah ini. Kalau misalkan mau ditanyakan juga dalam WhatsApp, silahkan WhatsApp saya, ada nomornya di deskripsi. Terima kasih banyak, salam kicau mania.